Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Nah. Balik lagi dengan Joshua. Saya Bobby One Way. Udah ya kemarin. Udah, kemarin. Bobby namanya sekarang Bobby Febian. Bobby Febian, karena one way-nya juga bubar. Satu arah kan? Iya, satu arah ke sana. Dia tetap ditinggal di sini. Setahu saya One Way Jesus karena ada lagunya kan. One Way Jesus itu lagu Hillsong ya. Iya. Yang lagi Hillsong yang sekarang ada senior pastornya yang baru yang memimpin. Oh gitu, oke. Baik. Ya. Nggak perlu kita bahas masalah. Iya. Kita harus saling jaga ini kan. Iya. Jo, ini kan Joshua adalah anak Tuhan yang sampai hari ini mengikuti perintahnya. Cielah. Kira-kira lu ada permasalahan apa dari dulu sampai sekarang yang bikin lu ini adalah saatnya gue untuk mengenal Tuhan lebih dalam? Sebenarnya gue tuh Kristen dari lahir, Bang. Oh gitu. Jadi karena dari lahir sehingga lingkungan semua tuh Kristen aja gitu. Nggak ada momentum yang benar-benar dar gitu. Cuma kalau ditarik garis lurus dari sekarang ke belakang, justru lebih bersyukurnya sekarang karena kok jahat ya kalau gue nggak mengasihi Tuhan karena Tuhan tuh udah sebaik ini dalam perjalanan hidup dan karir gue gitu. Jadi sekarang itu menyatakan kasih dan sayangnya ke Tuhan itu bukan supaya tapi karena. Jadi gue berdoa, gue ke gereja supaya nanti gue diberkati, bukan gitu. Tapi karena gue diberkati makanya gue ke gereja gitu sekarang mindsetnya. Dan hidup jauh lebih bahagia dengan mindset seperti itu saat ini untuk saya. Iya. Karena sudah mendapatkan istri. Iya. Jadi bersyukur. Bersyukurlah, iya. Bukan berdoa hanya untuk mendapatkan cewek di pelayanan. Iya. Ikut youth padahal nggak pernah ibadah, cuman buat ngegebet. Iya. Nggak dapet lagi. Nggak dapet lagi. Udah nggak dapet dimarahin kakak rohaninya lagi. Aduh. Selamat untuk Anda yang melakukan itu. Oke. Kembali kepada pertanyaan dari domba tersesat. Betul. Apa nih pertanyaannya, Jo? Saya akan membacakan pertanyaan dari para panggilannya apa ya? Para domba tersesat. Domba tersesat aja ya. Dari dulu belum ada panggilannya ya? Belum ada. Ya udah, para domba tersesat. Jarang dipanggil sih memang. Iya. Takut dipanggil yang maha kuasa. Memang. Jadi begini saudara. Oke. Pertanyaan pertama dari Daniel Huta Barat. Wah, orang barat. Orang Batak dong. Oh iya. Huta Barat. Tersesat. Pendeta Yeri mau menanyakan, gimana sih lu nulisnya? Pendeta Yeri mau menanyakan, lu mau nanya. Pendeta Yeri mau nanya, di saat kita bokeh nggak punya uang, terus amplop persembahan yang kita berikan kosong, apakah sama saja kita membohongi Tuhan? Kayaknya sering yang kayak gini. Jadi gini, pertama itu prank buat nanti petugas yang ngitung persembahan. Tuhan tidak pernah terbohongi. Iya. Karena begitu lihat, amplopnya banyak. Sudah ada gambaran kira-kira seperti apa berkat Tuhan yang berlimpah itu. Minggu depan ibadah udah bisa pakai proyektor satu lagi ya. Jadi hitung tuh. Proyektor tua banget. Proyektor yang diganti. Ya, jadi itu menyusahkan lah orang yang nanti ngecek. Sebenarnya merdeka aja, nggak ada. Ya udah nggak ada aja. Ya kadang-kadang kan itu yang membuat orang tidak merdeka di dalam sebuah ibadah karena misalnya dia nggak punya uang, terus orang lain punya. Tapi sekarang juga kadang-kadang agak aneh sih menurut gua. Kenapa tuh? Ayo kita bangkit berdiri, angkat semua amplopnya. Jadi kayak yang nggak bawa amplop kan kadang-kadang tensin juga gitu. Masa angkat 2000-an gitu kan? Jadi mau nggak mau, jadi merdeka aja. Jadi misalnya gimana kalau nggak ada dia sudah. Kalau suruh angkat tangan, angkat amplop, ya kalau nggak ada uangnya, nggak ada amplopnya, ya diem-diem aja. Nggak apa-apa juga, nggak dosa, nggak merugikan apa juga. Jadi jangan biarkan rasa tertuduh itu lebih dominan dibanding rasa respect kita sama Tuhan. Ya bokeh ya udah nggak apa-apa, bokeh bukan dosa.
kecuali nipu orang. Ya. Dan buat orang jadi bokeh. Iya, betul. Tapi saya punya tips lain nih untuk yang nanya tadi. Apa tuh? Anda bisa cari gereja yang kolektanya nggak pakai amplop, tapi yang tangannya dimasukin aja. Anda bisa pura-pura ngasih, tapi pengerja tidak perlu direpotkan dan tidak perlu kena prank. Iya. Ya kan? Biasanya itu terjadi tuh, masuk kepalan, ternyata tidak ada apa-apa. Dan tidak ada yang tahu selain Anda sendiri. Ya. Cuma harus jaga hati supaya jangan waktu masukin keluar malah ngambil. Ada CCTV sekarang. Iya, betul. Agak repot ya gereja-gerejanya. Makanya cari dong gereja yang tidak minta persembahan. Ada sekarang kan yang promo dikit. di luar ya pakai QR ada ya. Ada yang pakai QR. Tapi kan kalau sekarang kan udah online. Anda tidak perlu takut untuk pakai amplop atau tidak. Iya, betul. Yang penting nama Anda tertulis ketika di rekening gereja. Atau gini, waktu nonton ibadah online, iklannya jangan di-skip. Oh iya, itu juga tuh. Iya. Kalau gereja udah monetize. Itu AdSense. Iklan nggak di-skip, tapi gereja belum monetize. Masuknya ke Google ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari SVR. Tersesat haleluya. Shalom Pendeta Yeri dan Ibob. Apakah proses penyelamatan manusia dengan penyalipan merupakan kerjasama Yesus dengan iblis? Wah, mulai ada kerjasama ini. Kenapa merger? Jangan merger dong. Karena kalau di film gitu ada iblis yang menghasut orang-orang sehingga menjatuhkan Yesus. Ya. Nah, kalau nggak ada iblis kan kemungkinan Yesus tidak disalib. Thanks. Iya juga. Ada yang bilang katanya ada juga teori yang bilang Yudas masuk surga karena dia bikin Yesus menyelamatkan semua manusia. Iya. Ada kalau juga tuh nggak ada Yudas tidak disalib. Kalau nggak ada si orang-orang yang melemparkan Cambuk melemparkan uang ke Yudas. Oh iya. Enggak juga. Iya, jadi nggak gini. Logikanya nggak gini. Tuhan kerjasama sama iblis. Yuk kita kerjasama menyelamatkan Yosua. Dan gimana cara Yosua diselamatkan? Yuk kita kerjasama. Jadi meeting dulu, ya kan? Iya. Lalu udah ada idenya nih. Jadi nanti kamu begini, aku begini, nanti prosesnya salib dan happy ending. Yosua diselamatkan. Biasanya itu storyboardnya ada revisi nggak? Ini buat anak-anak agency nih. Draft 1. Nah, realitanya kayak gini. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Clear. Tidak ada kerjasama. Jadi itu attack gitu. Jadi setan memang punya rencana untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan seluruh aspek kehidupan kita. Lalu Yesus datang, Yohanes 10 bilang ini, dalam memberikan kehidupan dalam kelimpahan. Jadi apa yang Yesus lakukan merupakan satu intervensi gitu dari yang iblis lakukan. Iblis punya rencana, Yesus pun punya rencana. Supaya apa? Supaya kita menjadi satu dengan rencananya. Penebusan itu supaya kita tidak harus hidup lagi dalam rencana iblis dan kita di cover lewat rencananya. Makanya hidup menyerahkan kehendak bebas kita itu menjadi esensi dalam intervensi Tuhan dan iblis. Makanya waktu Yesus awal-awal pelayanan ketika dia mau baptis dia bilang gini. Waktu Yohanes bilang harusnya aku yang dibaptis. Yesus bilang jangan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nanti di ekor pelayanan ketika dia di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dia memulai dan menutup dengan menyerahkan kehendak bebasnya. Jadi intervensi itu adalah salah satu bentuk kemenangan. Makanya kita bukan berjuang supaya menang, kita berjuang karena menang. Karena tadi bersyukur tadi gitu ya. Iya. Jadi itulah esensinya kemenangan kita terhadap apa yang iblis lakukan, gitu. Gak mungkin ada sesuatu yang negatif gitu. Jadi rencana Tuhan gak mungkin bodong lah gitu. Iya, betul. Berarti bagus dong pemikirannya Joshua tadi ya. Waduh, kebetulan. Luar biasa sekali Joshua. Bener ya Pendeta Yeri bahwa memang kita itu sejak Yesus disalib kita udah fix hukum kasih karunia dan kita apapun kondisinya tidak ada terms and condition kita pasti dikasihi dan diselamatkan. Iya. Sehingga sekarang kita berdoa, kita menyembah Tuhan itu bentuk bersyukur kita. Jadi gini, ini pengertian menariknya. Jadi Yesus kan tujuan hidup. Nah sekarang kan Yesus lewat penebusannya, dia tinggal di dalam kita. Betul dong? Yeah. Jadi apakah dalam hidup ini kita mengejar tujuan?
Tidak. Kita menyatakan tujuan yang sudah ada, itu yang lu lakukan. Selebrasi aja Iya, gitu. selebrasi. Ini lebih banyak lari di pinggir lapangan ya, selebrasi. Iya betul. Oke, wah saya nggak nyangka pemikiran saya kebetulan tepat. Luar biasa ya. Iya. Tapi benar, karena sejak punya pemikiran begitu kita jadi tidak terbebani. Iya. Dulu jujur aku tuh mikir kalau misalnya mau ke gereja, aduh masih berdosa, ntar aja lah kayaknya gitu. Aduh masih ini, tapi begitu mindsetnya enggak, gue tuh udah diselamatin, jadi sekarang saatnya gue untuk ngasih yang terbaik gitu. Jadi bukan, kita nggak perlu ngerasa kotor dan gak layak lagi. Karena bukan supaya ya. Bukan supaya, tapi karena. Luar biasa. Yang mau ngundang pelayanan Joshua. Iya. Pemikirannya bisa pas dengan pendeta Yeri loh Joshua ini. Pasti rame Jumatnya. Pasti. Jumat diobok-obok. Emang kalau udah nikah vibe-nya beda ya. Jadi harus lebih banyak rohani-rohaninya gitu. Ibadah malamnya lebih banyak. Iya, ibadah ngobok-ngobok. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Michael Zhu. Tersesat atau tersesat, haleluya. Salam Pak Pendeta, saya mau nanya, di bulan ini kan lagi dalam suasana sembahyang kuburan. Pertanyaan saya, apakah saya boleh memakan makanan persembahan untuk para leluhur? Kan kalau dibuang mubasir, terima kasih. Anda kenapa masih memberikan persembahan kepada leluhur? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Iya. Nanti leluhur kan makan apa? Kenapa Anda masih memberikan? Mungkin kepercayaan ada juga kan soalnya. Ada juga. Sudah Iya, terima Yesus. makanya Alkitab berkata, jangan khawatir akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan aku pakai. Burung di udara dipelihara, bunga bakung di ladang tuh didandani. Jadi jangan sampai ketidakpercayaan kita akan Tuhan menyediakan makanan di meja kita, akhirnya makanan sesajen juga kita makan. Ayolah, ada ojek online. Tapi kerja ya. Tadi ayat itu tadi maksudnya Anda tetap harus usaha. Tetap kerja. Tetap harus usaha. Jangan diem-diem doang. Katanya Tuhan pelihara. Iya. Ini pelihara, cuman kurus aja. Ama dehidrasi. Kena mah habis itu. Nyalain Tuhan. Oke, berarti maksudnya adalah ya kita kan sudah punya iman untuk terus disediakan makanan, jangan khawatir. Iya. Ya masa kita sampai sesajen aja kita makan gitu. persembahan. Kasian lah. Iya mungkin kalau lu yang nggak sajen, kalau itu kesajen orang, Iya. tiba-tiba orang benar lagi juga. ada sajen di situ, lu makan. Iya. Kan itu kan buat orang yang sedang melakukan ritualnya gitu. Kalau snack untuk pendeta yang habis khotbah, itu boleh nggak kita makan? Boleh dong. Boleh. Boleh. Boleh ya. Menarik. Iya kan? Iya. Sama sisa anggur perjamuan. Boleh nggak yang diminum? nggak Boleh. habis. Iya ya. Boleh, cuman kalau ada alkoholnya tolong berhikmat. Iya jangan sebotol juga. Jangan pas ketemu Bapak Pendeta. Muka cerah sampai. Pas hujan menjembat. Berasa di Holy Wing gitu. Iya, Holy Wing aja didoain ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di Domba Tersesat. Shalom.